Baik, memodel sukses. Masalahnya yang sekarang dihadapin oleh anak-anak milenial itu, mereka ini kesulitan untuk mendapatkan role model gitu ya. Yang ideal itu seperti apa. Makanya makna suksesnya itu bergeser ke materi. Baik, nah kalau kita salah memilih tokoh panutan yang nanti akan merusak belief systemnya generasi di bawah kita. Dua unsur modeling, yang pertama adalah belief system dan kedua strategi. Kalau bicara masalah modeling, belief system, dan strategi ini memang dari NLP, hanya saja penjelasan saya buat semudah mungkin supaya tidak berbicara masalah nanti bahasa-bahasa yang cruel, keriting. Karena kalau di strategi di dalam NLP itu sampai yang namanya submodality. Misalkan Anda melihat dia gini, kemudian memikirkan dan menggumam di dalam benak Anda, ini ditulisin rumusannya semuanya. Jadi daripada susah, saya bilang modeling strategi itu anggap aja how to, paling gampang begitu. Nah karena kita sudah banyak berbicara masalah how to, sekarang saya berbicara masalah belief system saja. Dibanyakin belief systemnya. Baik, belief system adalah keyakinan akan suatu kondisi, baik itu melemahkan ataupun menguatkan. Melemahkan ataupun menguatkan. Positif ataupun negatif, itu belief system. Contoh nih ya, kata-kata saya nggak bisa menjual. Nah ini kan suatu belief system. Saya nggak bisa menjual. Apakah benar Anda nggak bisa menjual? Siapa di sini yang bilang saya nggak bisa menjual, angkat tangan? Nggak ada ya? Nah, sebetulnya memang semua orang pasti bisa menjual gitu loh. Ya ambil contoh dirinya sendiri kan dijual gitu kan. Sehingga laku dibeli oleh pasangannya. Yang satu menjual, satu dijual. Jadi mana yang menjual, mana yang menjual. Nah ini kata-kata Cak Lontong, menjual itu ternyata gampang kan gitu ya. Ini belief system kan begitu loh. Ketika saya jadi sales motor, 3 bulan saya nggak bisa jual 1 motor pun. Akhirnya saya dipecat dan menjadi pengangguran. Ketika menjadi pengangguran, ternyata dalam sebulan saya berhasil menjual kulkas, TV, dan seluruh perabot rumah tangga yang ada. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa menjual gitu loh, gampang menjual itu kan, dalam kondisi kepepet. Oke. Nah, ini bahaya banget ya, jadi kelihatannya sepele. Anda perhatikan kenapa kalau saya sering ngeposting mengatakan tentang masalah musik-musik cengeng kan. Ya, dan itu musik-musik cengeng itu banyak masuk ke tempat pelosok-pelosok istilahnya, ya tadi itu yang saya katakan banyak ke ekonomi menengah ke bawah kan. Benar ya? Dan termasuk kayak kalau kita ke tempat warung-warung lah gitu ya, itu kenapa yang penjaga-penjaga gitu kok biasanya kok nyetelnya musik-musik cengeng-cengeng itu. Dan itu musik-musik cengeng itu diimpor kebanyakan juga yang dulu kan dari Malaysia. Ya kan? Si Ami Search gitu kan, sama siapa tuh? Terus pokoknya itulah ya, yang Isabella, gerombolnya Isabella itu kan. Itu parah banget. Nah harusnya kita kalau mau nyerang suatu negara, kita balik gitu loh. Kita ekspor musik-musik cengeng. Itu ya harusnya gitu, ekspor musik-musik cengeng, ekspor ya pokoknya membuat rusak gitu loh ideologinya duluan gitu ya. Dan mungkin kecintaan terhadap duniawi ada, tapi sedih-sedih juga iya, dan seterusnya lah gitu ya. Dia hancurin semua ideologinya. Nah itu baru gitu ya. Harusnya gitu ya, tapi kita sudah keburu kita yang dirusak duluan. Karena mereka yang menguasai media itu, pada dasarnya yang menguasai media itu juga bukan yang kecil-kecil gitu kan ya. Dajjal-dajjal yang gede-gede itu. Dan ini semuanya adalah termasuk konspirasi. Anda tahu sendiri Facebook ya, skandal Cambridge Analytica seperti apa, itu ngedrive kita gitu loh. Makanya kita kalau mau ngamankan generasi, kita buat kelompok kecil-kecil. Ya itu disebut kayak semacam Thoifah Mansurohnya itu, mulai dari kecil-kecil, kelompok kecil. Jadi jangan sampai kita punya belief system seperti gini.
Wah mas, kita nggak bisa ngelawan mereka mas. Itu belief system. Nah itu belief system. Kita harus melawan mereka. Nggak ada pilihan. Nah caranya bagaimana? Cuman itu aja. Kan tidak frontal kan. Mulai dari kelompok kecil, dari keluarga kita, dari bisnis kita. Makanya saya yakin banget ya, bisnis itu sebetulnya sesuatu perjalanan spiritual kita. Kendaraan spiritual kita untuk menyelamatkan orang-orang. Kayak bahtera gitu loh istilahnya. Bahteranya Nuh gitu kan. Nah bagaimana ini menjadi bahtera untuk menyelamatkan tim kita gitu kan. Makanya kalau seandainya pas ngajam ngaji, itu enggak pada ngaji, saya dongkol gitu kan. Ini siapa aja yang ngaji? Ya. Yang membentuk keyakinan, ya doktrin orang tua. Ini bahaya banget. Kadang itu pas kita udah ngajarin teman-teman ngikut YA selama 6 bulan plus begitu kan. Pulang, wah itu orang tua itu enggak mengizinkan lagi loh. Jangan begini, salah begitu, gini. Enggak jadi anaknya. Jadi, udah tadinya jadi macan kan, terus jadi kucing lagi. Itu yang kejadian, doktrin orang tua. Kawan, lingkungan, ngeceknya 4-5 teman dekat lah, paling gampang begitu. Kumpulannya sama siapa. Pendidikan agama berpengaruh, jelas sangat berpengaruh. Tinggal agamanya yang mana. Sekarang banyak versi yang mengerikan. Pendidikan, pelatihan berpengaruh, sangat berpengaruh. Cuman seringkali hanya menimbulkan yang disebut namanya sinema sindrom. Apa tuh sinema sindrom? Efek sinema tuh loh, habis nonton film Rambo gitu kan ya. Wah, Rambo. Sehari, 2 hari, 3 hari, ciut lagi. Nah, kan sinema sindrom seperti itu. Film, musik, kata-kata sangat berpengaruh. Sudah dikatakan kan, kata-kata itu mempengaruhi hormon serotonin. Musik gitu juga. Masih mendengarin musik gak? Jarang. Melarang? Tidak. Memang gak dilarang. Tapi apakah saya mendengarkan sekarang ini mengurangi? Kenapa? Karena pas sholat jadi gak kusuk. Kenapa? Karena internal auditori saya cukup kuat. Kalau saya sering dengerin gitu kan, nanti pas sholat terngiang lagu itu tuh. Paling jengkel tuh ya, pas kita lagi makan di tempat mana, itu kan lagu cengeng itu paling cepat nempel tuh. Bener gak? Nah, kalau saya mau dengerin lagu, paling saya dengerin lebih suka light jazz gitu kan. Kenapa? Karena tidak nempel di telinga. Cuman bisa buat kaki bisa bergerak sambil kerja gitu kan. Tapi nggak sampai menyayat-nyayat tuh loh. Ngerti ya? Yang kalau sudah sampai menyayat-nyayat itu, wah itu nempel terus tuh. Kenapa cepet banget nempel ya itu yang nyayat-nyayat gitu ya. Jengkel banget kan, kita nggak mau dengar kan. Sampai saya itu biasanya gini, Mas boleh nggak ganti lagunya, saya bayar. Yang aman saya gitu kan, ganti lagu tuh. Itu saya kalau makan di tempat yang biasanya mie itu kan ya, itu ngam gini, Mas, ntar. Request lagu, jangan yang cengeng. Saya bilang gitu, pokoknya jangan yang gitu-gitu. Aku kasih duit. Nggak apa, kita kasih lah ya. 50.000 misalnya, tapi jangan merusak telinga kita sama hati kita itu loh, mood kita ya. Mau makan jadi nggak enak banget kan. Nah ini beneran ini terjadi bahwa ternyata mood kita bisa diprogram dari luar kan. Oke baik, nah makanya ayah saya dulu sering nontonin ini nih. Untuk masukkan belief system. Serius, ini ayah saya yang bilang, kan papa saya bilang begitu tuh. Papa itu makanya dulu sering nontonin kamu film-film kalau pas liburan kasih itu loh namanya apa? Video beta ya. Zaman VHS ya, zaman VHS sama beta itu kan. Nah itu berapa puluh seri gitu kan. Nah ini liburan nonton ini. Kenapa? Ya zaman dulu alhamdulillah game itu, saya emang kecanduan game sempet ya, tapi game dingdong kan. Nah, ngerti dingdong gak? 50 rupiah tuh loh. Ya gitulah. Pac-Man dan macam-macam tuh kan. Karate. Gitu kan, gamenya kayak gitu tuh. Jadi makanya saya paham banget kecanduan itu rasanya seperti apa. Saya gak kepingin anak saya kecanduan, saya larang gitu aja, selesai. Ya sakau gitu kan sempet kan. Ya sudah tetap saya larang gitu aja. Nah terus saya sebagai gantinya, harus ada gantinya. Ingat ya, jadi begitu dia dilarang harus ada gantinya. Anak tuh begitu. Kan mereka trans kan.
Apalagi di bawah 7 tahun itu, mereka belum terbentuk, alam sadarnya sempurnanya belum terbentuk. Makanya dia masih trans. 3 tahun ke bawah bisa murni trans tuh. Makanya jangan dilarang anak umur 3 tahun ke bawah, nggak efektif gitu aja. Dialihkan. Biasanya apa? Visual. Dialihkan melalui yang berwarna. Nah itu gampangnya begitu aja. Kalau kita ngerti cara kerja otaknya mereka bagaimana. Nah inilah video yang buat saya banyak membentuk karakter-karakter saya pada saat masih SMP itu ya. Jadi kayak na 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 kan gitu kan lagunya ini kan. Na 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 na. Zaman kapan tuh? Udah lahir belum? Ya itulah legenda pendekar kondor. Udah. Ini buat saya film, ya setelah dewasa kan saya juga, ya alhamdulillah gini ya, ini bicara masalah film ini nih teman-teman. Kalau di zaman saya ini teman-teman ya, umur 17 tuh ke bawah, nggak boleh nonton film yang ada ciuman. Sadis nggak papa saya. Keren ya. Nah kita bisa terjaga gitu kayak gitu. Saya tanya sama Anda ya, nah ini ayah papa saya loh, bukan muslim loh. Tapi nggak boleh nonton film yang ciuman. Ya sebelum 17 tahun. Pokoknya ya itu tulisan 17 tahun nggak boleh tonton gitu aja. Makanya nontonnya kayak gini nih, film silat gitu. Nah sudah, dari situ ya alhamdulillah terbentuk ya kepribadian dari situ. Nah waktu besar mulai suka film kan, nonton film. Banyak membentuk saya itu adalah film sih sebetulnya. Dan memasukkan database variasi solusi buat saya. Contoh kisahnya Umar ini banyak, kadang-kadang kita ini kan teman-temannya bertanya kepada saya tadi itu sebetulnya banyak dalam film-film seperti gini. Ertugrul itu banyak film-film, banyak kisah-kisah di sana tentang siasat. Siasat gitu loh. Bagaimana kita bersiasat menghadapi para musuh-musuh kita misalnya begitu. Itu keren banget loh, cara negosiasi. Itu ada banyak di sana. Oh ngadepin gini. Oh gini. Saatnya kita lunak kapan? Saatnya kita neken kapan? Saatnya kita manipulasi beneran. Karena memang musuh kita sudah manipulasi juga bagaimana. Itu ada saatnya. Nah ini banyak membentuk saya. Kalau menurut saya ya film ini bagus banget yang Omar. Ya ini kalau film ini jelas minim yang namanya trik manipulasi, lebih banyak ke arah wisdom. Nah ini Ertugrul nih. Ya. Ini kalau ditontonkan kepada tim Anda, saya yakin tim Anda nggak akan jadi yang namanya jadi jelek. Kecuali dia nontonnya habis nonton ini nonton yang lain gitu ya. Nonton Game of Thrones ya. GOT. Oke, lanjut. Ini daftar rekomendasi film motivasi yang sudah saya filter, minim adegan macam-macam. Sebenarnya banyak filmnya yang sudah saya tonton, bagus-bagus banyak. Tapi susahnya gini loh teman-teman, kadang-kadang pas kita rekomendasikan, nanti itu menjadi belief sistemnya dia. Oh nggak apa-apa, lakon itu boleh sembarangan kok. Kan gitu ya. Bukan soalim begitu ya. Saya nakal pun juga nggak akan ngajarin orang nakal. Buat saya prinsipnya begitu. Kalau saya berbuat salah pun, saya tidak akan mengajarkan orang atau membenarkan perbuatan salah saya. Tidak akan. Insya Allah seperti itu. Jadi, katakanlah saya tidak ideal, saya tidak akan ngajarin orang untuk menjadi tidak ideal seperti saya dan mengatakan saya ideal. Ngerti ya? Idealnya seperti ini. Makanya buat saya ya, saya punya guru, punya tuntunan yang cukup ideal. Sebagai manusia itu jelas saat ini langka banget beliaunya itu. Abi Ihya Ulumuddin. Cinta kasihnya yang luber-luber gitu ya. Itu membuat ya beliau itu kayak gimana, ngayomin kita banget gitu loh. Dan sosok beliau itu memang teladan yang mungkin sangat susah didapat di zaman sekarang. Yang apa adanya, yang dalam artian apa adanya itu gini loh, tidak melakukan manipulasi gitu loh. Tidak mengolah vokalnya beliau. Oh vokalnya diolah. Jadi kalau pas ngaji gitu, ya dem-dem ya, ketawa. Terus pas lagi berpikir gitu, diam sejenak. Misalnya lagi membaca kitab itu kan, diam sejenak. Kadang diam, kita juga diam kan, diam. Enggak seolah dibuat lancar banget gitu, enggak. Diam. Baru baca lagi,
ya disarahkan lagi. Saya bilang ini langka banget. Kalau kita sekarang yang paling suka tuh apa? Yang polesan-polesan kan. Yang olah vokalnya bagus, yang pembawaannya bagus, kan begitu ya. Nah, mungkin followernya juga banyak, terpengaruh oleh hal-hal seperti itu kan. Ya alhamdulillah, saya ditemukan oleh sosok guru yang tidak seperti itu gitu loh. Dan saya ingin mencukupkan. Karena apa? Beliau aja sudah luber-luber buat saya gitu loh. Ngapain saya cari-cari yang lain gitu loh. Oke, Qamar Bani Hasyim ini tentang kisah sejarah Rasulullah ya. Terus Omar, Sayyidina Umar, dirilis Ertugrul, Fatih Muhammad Fatih. Buat saya Hipman, ini buat saya masih tetap bagus ya. Cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Saya bahkan pada saat nonton Hipman tuh kayak merasa, ini kisahnya kok mirip kayak pas bangun YA gitu loh ya. Ada Hipman ini bagus banget ya. Filosofinya dapat. Kalau yang dulu mungkin Wong Fei Hung. Wong Fei Hung itu apa? Once Upon a Time itu kan. Serialnya itu kan zaman dulu. Tapi ini kan yang baru-baru kalau Hipman. Pursuit of Happiness ya, sering diomongin kan teman-teman kan. Ini juga bagus. Ini yang berhubungan dengan, menurut saya dengan kehidupan kita yang menaikkan motivasi lah ya. Menaikkan motivasi supaya kita gak gampang menyerah gitu loh. Nah ini makanya tontonan buat karyawan bagus. Nah saran saya adakan nobar. Kalau di YA itu ada nobar. Nonton bareng begini, terus habis nobar, nanti dia sharing. Apa yang kamu dapat? Gitu loh. Jadi ini nanti untuk juga mempertahankan momentum dari tim kita. Film sama buku. Oke. Joy masih masuk ya, bisa. Three Idiot. Joy itu soalnya karena kisah tentang wanita single parent gitu kan, dengan anaknya. Saya lebih menyorot ke sananya dibandingkan ke arah bisnisnya sih. Three Idiot juga bagus banget filosofinya. Ini film India yang mungkin satu-satunya yang saya tonton deh kayaknya. Saya kayaknya India tuh kayak, aduh yang lain enggak deh gitu. Yang soalnya banyak apa ya, itu loh setiap tiang diputerin, nah gitu loh. Maaf ya yang India jangan tersinggung mas, yang India di belakang jangan tersinggung. Terminal juga saya bilang bagus banget ya. Bagaimana dalam kondisi dia kepepet itu dia tetap masih positive thinking dan tenang. Dan film ini kan karena dimainkan oleh Tom Hanks, yang juga dimainkan oleh Tom Hanks juga bagus juga. Itu sebetulnya Castaway. Castaway bagus juga kan. Jadi dalam kondisi kita itu harus survive itu bagaimana sih? Kan gitu ya. Vertical Limit saya suka banget ini kisahnya. Ini film lama yang saya tonton terus. Karena kembali lagi banyak ya mungkin film-film yang bagus-bagus. Tapi ada adegan-adegan yang mungkin tidak baiknya yang saya kok hindari untuk di-share. Martians ini juga iya, kan minim adegan ya, seperti itu. Mas Ye? Ya. Oh di situ. Ya, dari Reza. Mewakili Mas Kukuh, masukan terminalnya yang lama katanya jangan yang baru. Oh ada yang baru ya? Terminal apa? Itu terminal base tuh? Agak menyesatkan katanya. Hah, yang mana itu Takutnya terminal? teman-teman salah. Oh ya, ini terminal yang Tom Lama. Hanks ya? Terminal yang Tom Hanks. Oke, thank you. Vertical Limit tahu kan? Ya, perjalanan menuju ke Everest kan? Nah itu bagus, Everest tuh banyak kisahnya ya sebetulnya. Saya hampir semua yang berjudul Everest, saya tonton. Berjudul Everest, saya tonton. Kenapa? Karena memang Everest kan simbol kan. Dari kisahnya aja Everest itu kan ditemukan. Orang yang pertama menginjak di sana ada 2 orang kan. Sir Edmund Hillary, dia dipanggil Sir karena dapat julukan gelar kan. Karena orang Inggris yang pertama kali menginjakkan di atas, tapi dia sendiri tidak mau mengatakan bahwa dia menginjakkan di atas. Ada Sherpa, suku Sherpanya yang namanya Tenzing Norgay. Nah ini kita berdua yang menginjak di atas. Pernah si Tenzing ini kan gak ngerti bahasa, kan dia buta huruf masalah setahu saya. Terus disuruh tanda tangan gitu loh, suatu kesepakatan bahwa dia adalah yang menginjak pertama di sana. Dikonferensikan pers, terus habis itu Tenzing mengatakan, enggak itu aku dijebak. Kan begitu. Jadi siapa yang menginjak pertama kali di sana? Kita. Ini bagus banget nih. Nah itu dipakai di dalam hukum-hukum kepemimpinan dan tim. Jadi untuk yang disebut namanya hukum Mount Everest kan.
ya, atau hukum kerjasama. Semakin tinggi impian kita, harus dibutuhkan kerjasama tingkat yang lebih tinggi. Oke, makanya hukum gunung atau teman-teman yang sering naik gunung ini saya suka banget ya, itu biasanya mereka lebih ngerti gitu loh ya. Humanity, teamwork itu seperti apa. Biasanya begitu. Betul ya Ganjar ya? Karena kalau saya juga, kalau naik gunung itu menurut mesti, nurut. Nggak boleh protesan gitu lah. Anda perlu ke tempat-tempat, anak-anak Anda nih, perlu diajak ke tempat-tempat seperti itu. Karena anak-anak kita sekarang terlalu manja, tidak maco, nggak cowok banget gitu kan. Sampai anak saya ini nomor 2 nih, naik tangga yang itu loh, yang segitiga gini aja. Itu baru berapa level 3 gitu, kakinya gemeter. Saya gini, nah saya gerakin gini. naik lagi. Terus belajar naik lagi. Kamu jatuh nggak apa-apa, Vin, kayak gitu. Saking saya tuh, kenapa? Saya nggak mau anak saya ini kayak jadi bencong gitu loh. Ngerti ya? Saya kan paling benci sama bencong gitu. Jangan sampai anak saya gini. Ya dalam artian apa? Manja banget kamu. Pas manah gitu juga nyabutin anak panah. Papa lecet. Belum sobek aja kamu kok. Lanjutin. Sampai lo sobek memang, sampai lecet sobek gitu. Itu baru cowok. Sana pakai duit tating. Nah, saya tanya, Anda akan didik anak-anak seperti itu enggak? Nah, ini kalau enggak nanti generasi kita di masa akan datang siap enggak untuk perang? Oke ya. Nah, kalau yang bisnis ini yang saya rekomendasikan. Kalau bisnis ini saya merekomendasikan. Karena kan tadi kan untuk karyawan kan. Saya punya film-film yang khusus-khusus untuk konspirasi-konspirasi, banyak juga. Itu untuk masukin database variasi solusi. Film-film konspirasi. Oke. Nah, ini adalah daftar buku dasar. Basic yang bisa kita jadikan materi buat training kawan-kawan. Menurut saya ini value-nya oke semuanya. Jadi 7 kebiasaan manusia yang efektif itu, Stephen Covey itu pendeta Mormon. Pendeta Mormon. Jadi cukup aman ya value-nya, termasuk John C. Maxwell juga pendeta Protestan. Dale Carnegie tokoh saja sih, motivator gitu ya. Tapi bagus sih, menurut saya tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang larinya ke kapitalisme segala, enggak sih. Berpikir dan berjiwa besar adalah berbicara masalah kayak semacam The Secret-nya gitu ya. Tapi enggak banget deh, dia lebih banyak ke arah attitude tuh ya. Kalau yang lebih ke arah The Secret itu, bukunya justru induknya dari Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Nah itu disitu kan ada autosugesti kan. Nah itu afirmasi. Nah itu buat saya kurang suka. Daripada kita afirmasi, kita doa aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sama kan ya? Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, sama itu kan. Gitu kan? Karena buat saya daripada kita ngomong, aku bisa, aku hebat, aku berani. Nah daripada gitu, berikanlah aku keberanian. Kan gitu. Lebih baik kita yang berpikir aja. Oke, Florence Litaur itu yang DISC itu ya. Kemudian buku Pintar Etiket, ini bagus banget, yang nuliskan ibunya Bang Sandi Uno. Ini tulisannya memang untuk remaja, tapi buat saya itu penting buat kita. Dan buat anak-anak, visualnya udah bagus banget, nanti tinggal kita ngajarkan ke anak-anak kita, dibuatin slide-nya lah gitu loh. Paham ya? Kalau untuk pasangan suami istri, buat saya yang bagus dari Profesor John Gray, Men are from Mars, Women are from Venus. Udah itu bagus. Ya, itu tentang komunikasi suami istri. Ada yang perlu tambahkan? Mungkin saya lupa, Mas Sukuh. Apa lagi ya? Oh, BLL, bukanlah Solaris. Ya, itu bukan buku buat pengusaha, bukan buat karyawan ya, buat pengusaha aja ya. Oke. Pola sukses. Musuh terbesar kesuksesan ada 2 aja nih. Makanya alasan penundaan itu kita counter dengan tanpa tapi, tanpa nanti. Paham ya? Alasan dan penundaan. Tapi dan nanti. Musuh terbesar kesuksesan ada 2, alasan dan penundaan. Pola 1, sebenarnya polanya banyak banget. Ini saya ambil contoh aja bagaimana kita tuh membuat pola-pola nanti yang bisa kita ajarkan kepada tim kita. Pola 1, orang sukses tanpa tapi, tanpa nanti. Orang gagal suka membuat alasan dan penundaan. Ini contoh nih ya,
Aku malas baca. Ada yang sering bilang begitu nggak? Angkat tangan. Acu di mana? Kok nggak angkat tangan? Oh, 1, 2. Acu nggak ada di sini. Loh, kok nggak angkat tangan sih? Aku malas baca. Saya akan menjawab. Aku juga pengennya langsung pinter. Opo tumon. Iya enggak? Nah, ini kalau Anda percaya, Anda boleh tanya kepada keluarga saya semuanya. Saya dulu seperti apa? Bahwa saya benar, saya adalah orang yang pemalas untuk baca. Sejak kapan saya mulai membaca? Sejak menjadi pengusaha, lebih intens lagi setelah pernah gabung ke Multilevel cuma setahun 2 tahun. Tapi itu menaikkan momentum baca saya. Jadi pada saat saya menjadi pengusaha, itu saya dikasih satu buku oleh kawan saya. Jadi kamu kan mau jadi salesman nih, kamu butuh ini. How to win friends, influence people. Network 21. Waduh, ini punya teman saya nih kan, Multilevel. Sudah. Saya sebenarnya ikut Multilevel tuh gak suka. Cuman karena untuk pembuktian ke teman, karena teman ada yang challenge. Jay, lu kan dimodelin sama orang. Kalau coba lu gak dimodelin sama orang, lu bisa gak? Nah itu saya pembuktian aja. Kira-kira gak sampai 2 tahun saya keluar. Tapi di situ saya ketemu Mas Riko. Oke, lanjut ya. Nah, sejak saat itu memang saya berkomitmen. Ini kalau bisa dimasukkan dalam komitmen. Oke, komitmen 1 hari baca berapa jam. Kalau saya pakai prinsip 1 hari 2 jam pertumbuhan. 2 jam pertumbuhan itu bisa dari baca sekarang, dari podcast, dari video YouTube. Bisa. Cuman buat saya tetap baca harus diwajibkan. Paham nggak? Kecuali Anda sudah mentok-mentok baca. Kenapa? Karena kalau tidak dibiasakan menyimak kata-kata, ini berbeda ya, mendengarkan dengan menyimak dari kata-kata itu berbeda. Nggak dibiasakan, nanti kita pas begitu membaca, belajar pakai kitab-kitab dan macam-macam, kita udah nggak ada mood lagi. Sedangkan yang terbaik kadang-kadang kita membaca dari kitabnya secara langsung gitu loh. Karena ada bahasa-bahasa vibrasi dalam situ. Saya pun juga teman-teman yang nonton video saya juga tetap menyarankan baca buku saya. Misalnya udah nonton BRL nih, tapi tetap baca buku deh, beda. Baca buku tetap beda. Apalagi Anda meresume setelah itu. Lanjut ya. Nah, siapa yang masih malas baca? Dipaksakan ya. Dan pada saat membaca, kalau bukunya adalah buku basic, dari kata pengantar, pendahuluan, sampai penutup, nggak boleh ada yang kelewat. Biasakan seperti itu. Nah gini nih, jadi permasalahan nanti itu, pada saat kita punya anak. Iya enggak? Kita ngomong anak kita, kamu harus rajin baca. Bapak aja nggak pernah baca. Kan gitu ya? Ada kan yang kata-katanya seperti ini, leader is reader, gitu ya. Leader is a reader. Terus ada yang nyoret, learner. Kenapa? Sekarang memang tidak hanya dari read doang, tapi sekarang medianya sudah banyak. Kalau saya nyepeda nih biasanya saya dengerin podcast. Kalau enggak saya dengerin YouTube karena podcast kan terbatas banget tuh. Oke ya, lanjut ya. Pola 2. Orang sukses bukanlah mereka yang terlahir rajin. Ini paling sering, wah orang itu bisa rajin tekun. Enggak. Tapi mereka yang mengalahkan rasa malas setiap harinya. Tiap saatnya. Jadi mau bangun, mau kesini, males. Sama teman-teman. Anda pikir saya juga gak males, gak ngantuk. Ngantuk tahu gak? Capek juga gitu. Pegel juga. Tadi sempat tidur 10 menit, 15 menit, klek, enak gitu kan. Tapi ya dipaksakan, kenapa? Saya ingat nih kata-kata. Satu kutipan kata-kata, saya bacanya di tugas akhirnya kakak saya. Kata-kata ini bagus banget. Saya tidur dari bermimpi. Hidup adalah keindahan. Saya bangun dan sadar, hidup adalah kewajiban. Sudah? Catat? Saya tidur dan bermimpi. Hidup adalah keindahan. Kan tidur bermimpi kan? Hidup indah itu. Karena mimpi kan. Saya bangun dan sadar, hidup adalah kewajiban. Karena kita punya tanggung jawab.
disitulah kita harus fight. Apalagi sebagai laki-laki, ingat, jangan sampai nanti kita jadi generasi bencong. Yang laki nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit, yang perempuan yang cari duit. Na'udzubillah. Tapi ya itulah ramalan akhir zaman kan. Rasulullah sudah meramalkan bahwa nanti di fase akhir zaman, wanita akan banyak keluar rumah dan bekerja. Bukan disalahkan wanitanya keluar rumah dan bekerja ya, tapi memang itu tanda-tandanya. Mungkin dikarenakan salah satunya ya, karena laki-laki yang tadi itu salah pendidikan, bapaknya dulu kaya. Makanya kalau ada wanita yang masih jomblo, mau nikah, hindari anaknya orang kaya. Saya ngomong. Dan nanti ini pun juga akan saya gunakan kaidah yang serupa kepada anak perempuan saya. Akan saya hindari anaknya orang kaya. Nah, lanjut ya. Pola 3, orang sukses haus keilmuan. Saat mereka belajar, mereka terbiasa mencatat. Ini saya perhatikan justru dari mimpi saya. Yang akselerasinya kencang, kayak Reza, kayak Gazan segala itu. Ini yang cerita nih. Rata-rata itu mereka mencatat. Terus catatannya biasanya dipisahkan, ada yang dipisahkan 2 catatan, ada yang 1 catatan. Kalau catatan 2 catatan itu 1 catatan teori, 1 catatan action. Paham nggak? Jadi dipisahin catatan teori, maksudnya teori itu pas dia belajarnya, 1 lagi catatan yang nanti untuk action plan-nya dia. Nah, kalau tidak pun mereka membuat catatan terus membuat rencana untuk perbaikan bisnisnya itu apa. Oke? Nah, nanti ini kan tinggal pola ini diganti untuk perbaikan dirinya, untuk perbaikan kerjanya. Paham ya? Nanti diganti aja. Mengeksekusi dengan segera, mengukur hasil, dan melakukan penyesuaian lagi. PDCA lah kita bilang, plan do check action kan. Sebenarnya plan do check action ini kayak kurang pas ya. Plan itu benar. Cek, replan. Yang benar sepertinya gitu kan, replan. Plan do check replan. Tapi kan karena susah mungkin dibuat PDCA. Baik, lanjut. Pola keempat, orang sukses adalah orang yang handal meski bukan di bidang yang ia sukai. Ini sebetulnya nanti masuk ke materi keterhandalan, ada lagi materi keterhandalan. Sukses berpola, gagal berpola. Jadi sukses itu punya pola, gagal punya pola. Ketahui pola gagalnya, ketahui pola suksesnya. Saya pernah bilang kepada anak saya begini, kalau kamu mau bangun usaha, pertama kali boleh kamu discover. Atau discover itu belajar usaha. Nah, jadi begitu anak saya sama anak saya gini, kamu boleh nyoba-nyoba. Kalau kamu nggak cocok, kamu boleh pindah. Kamu nggak cocok, kamu boleh pindah. Tapi ini adalah latihan usaha, belum usaha beneran. Tapi jangan sampai, bukan karena alasan tidak cocok, tapi karena alasannya kamu ketemu masalah, terus kamu pindah. Dan kamu mengatakan, aku tidak cocok. Jangan sampai seperti itu pola gagal. Itu saya ngomong sama anak saya begitu. Paham nggak? Kadang kita gini kan, kita ketemu suatu masalah, atau nggak cocok sama orangnya, atau partner kita, atau apa, kita ngeluh. Wah kita nggak satu visi. Ah tai kucing kamu nggak satu visi-visi. Kadang masalahnya apa sih? Masalah egomu aja nggak kamu kalahkan. Ngerti ya? Nah kalau saya sih prinsipnya, kalau udah ikatan partner, ya sudah anggap aja ini kayak abang adik gitu. Saya sama Mas Ukoh, mau nggak seneng, ya tetap abang adik gitu aja. Tetap partner. Saya jarang gitu ya, kalau kayak udah 10 tahun terakhir ini jarang lah namanya. Nggak pernah sudah lagi untuk mengeluarkan tim gitu. Dalam artian tim yang sudah punya saham tempat kita, nggak ada. Ribut ya ribut. Tapi setelah itu selesai gitu loh, ngerti ya? Setelah itu selesai, jangan baperan gitu loh yang penting. Ya nggak suka wow gitu kan. Selesai setelah itu. Mungkin masuk ngedumel di belakang saya. Saya dengar. Saya bilang, biarin aja. Saya gitu aja. Kenapa? Karena saya juga ngedumel tentang dia juga kadang-kadang. Kan gitu. Wajar nggak? Wajar aja. Hah? Manusiawi. Tapi apakah kita benci? Tidak. Saling melengkapi? Iya jelas. Paham ya? Nah, nggak mudah. Ini tentang masalah pola sukses, pola gagal. Oke, role model. Cara terbaik memodel belief system seseorang adalah dengan mengetahui aktivitas keseharian. Kalau bisa diikutin, buntutin terus dari bangun tidur, itu yang terbaik. Makanya
nyantri, budaya nyantri yang dalam artian khidmat ya sebenarnya, yang khidmat itu adalah yang terbaik caranya. Mungkin kalau dulu saya boleh jadi supirnya Bang Sandi, akan saya jadi supirnya Bang Sandi. Atau supirnya Om Bob. Jadi sama Om Bob ini pun juga, karena saya sama Om Bob cukup dekat ya teman-teman. Kalau pas ke Batam, saya jemput. Saya jemput terus saya berprinsip dari Om Bob turun, ya saya harus melayani. Meskipun Om Bob bawa supirnya atau asistennya, dia namanya Poniran. Bukan asisten sebenarnya, ini supir. Cuma tidurnya sama Om Bob karena harus jagain Om Bob. Kalau anfal atau apa, kasih obat. Nah jadi kalau Om Bob turun sama Poniran gitu kan, saya bawa di kopernya Om Bob. Tas si Om Bob gak bawa koper, tas yang agak ya kayak travel bag gitulah ya. Saya bawain gitu kan. Nah sudah, terus Poniran gini, Mas Jaya gak usah, saya aja, jangan saya aja. Udah, ini Om Bob ini tamuku, biarkan aku. Kenapa? Karena buat saya ini adalah bagian dari adab seorang murid kan. Yang ini ada barokahnya itu, bawain punya guru. Ya kan? Karena ini akan jadi belief system kita gitu loh. Ngerti ya? Udah, saya buntutin sampai kalau saya nganter Om Bob, saya nganter sampai kamar. Saya nganter sampai kamar. Ngerti? Besoknya saya jemput lagi, terus Om Bob mau ke Singapura. Terus saya tanya, Om, kenapa sih Om? Om kok ke Singapura cuman pagi berangkat, sore sudah langsung balik ke Jakarta. Apa enggak buru-buru banget? Terus Om Bob bilang apa? Pakai bahasa Inggris Om Bob bilang. Dia bilang, Jaya, aku ke Singapura, itu bukan buat aku sebetulnya. Aku cuman kepengin nunjukin ke him, dia bilang, him, ke Poniran. Ya, how great Singapore is. How beautiful Singapore is. Dia bilang begitu. Tahu nggak? Ini belief system loh. Tahu nggak? Ini belief system. Apa? Hah? Ngomongke wong, manusia kan manusia, benar nggak? Seorang supir diantar oleh Bob Sadino untuk jalan-jalan ke Singapura. Supir yang 25 tahun lebih pada saat itu, 25 tahun lebih ikut Om Bob. Jadi Poniran pada saat itu udah usia 30 tahun ke atas, di atas saya lah Poniran. Sampai meninggal Poniran masih di situ. Saya datang pada saat Om Bob meninggal kan, Poniran ada di situ. Ini belief system loh. Oh ini toh yang membuat orang-orangnya Om Bob tuh loyal. Ngeri ya, itu Om Bob. Keren banget. Nah buat saya ini penting, kalau Anda mau nyantrik sama orang, meskipun sekasar kayak Om Bob itu, dia punya pola sukses yang kita mungkin nggak tahu loh. Kita cuma nilainya apa, kadang teman saya bilang begini, teman saya bilang, ada bukan teman saya sih, audiens bilang gini, Mas J kok ngasih contoh ke Om Bob, orang yang buka auratnya. Ada yang bilang begitu, saya jawab begini, saya tidak berhak untuk mengkritisi guru saya. Saya bilang begitu, saya tidak berhak untuk mengkritisi guru saya. Guru saya punya kelemahan atau kekurangan, kewajiban saya adalah nutupin. Baik, cara terbaik memodel belief system adalah dengan satu tadi itu engage beneran dengan dia, aktivitas keseharian, apa yang ia pikirkan saat akan melakukan sesuatu. Nah terutama ini nih, proses pengambilan keputusan saat menghadapi masalah. Ini penting banget. Ini kelihatan belief systemnya orang seperti apa. Kata-kata atau kalau dikatakan stres ya, dalam kondisi stres seperti apa. Kata-kata yang ia gunakan, quotes yang sering dia ucap. Ini belief system. Contoh begini nih, pas Anda misalnya ngomong sama seseorang gitu kan, yang Anda model, terus gini loh, aku gak suka nih, kamu jangan ngomong gak bisa nih. Udah deh, jangan kasih pilihan ya, di otak kita untuk tidak bisa, bagaimana harus bisa caranya. Dan bismillah, kita doa. Belum usaha apa-apa, udah ngomong gak bisa. Ini belief system. Paham gak? Ini belief system. Dan saya tidak pernah menemukan kata-kata yang lemah dari para guru-guru saya. Semuanya tidak pernah ada yang ketemu kata-kata lemahnya. Kayak, aduh susah ya, capek banget ya. Ini nggak ada. Itu loser. Nah ini belief systemnya orang ya. Kalau sangat kuat banget, itu kan mempengaruhi diri Anda. Jadi kadang-kadang gini, Anda nggak ngerti, sebenarnya Anda belajar sama dia kapan ya, tapi Anda bisa merasakan energinya. Ngerti gak? Dan itu pulang, ketemu, pulang, kayak rasa kayak, dia kok ada di sini ya? How can you run when he is on your
mind. Kan gitu ya? Dia ada di sini nih. Nah itu kalau orang cewek baper kan gitu ya. Yes on your mind kan. Nah tapi ini maksudnya gurumu lah di sini loh. Jadi saya itu tidak pernah merasakan papa saya itu meninggal. Sedih pasti sedih. Tapi yang saya rasakan apa? Tahu nggak? Papa kan saya di sini nih. Kayak bisikin saya itu loh. Kalau ada apa-apa, bisikin saya. Ya, gini ya. Ya, gini ya. Ya ingat. We may lose some battles to win the war. Ngalah. Bukan berarti kalah. Itu papa saya, yang di sini. Ya ingat. Nah, ya ingat. Nah, kayak di sini nih. Paham ya? Itu belief system yang udah nemplok ke tempat Anda itu loh. Termasuk kata-katanya Om Bob gitu juga, terngiang di tempat saya. Oke, baik. Nah, dalam memilih role model, ini penting sekali. Dalam konteks kebaikan, ada namanya kebaikan, ada namanya kebenaran. Kalau kebenaran, kebaikan, apa yang dibicarakan lebih penting daripada siapa yang berbicara. Hikmah, paham ya? Di dalam konteks kebaikan, saya ulang lagi, apa yang dibicarakan lebih penting daripada siapa yang berbicara. Tapi dalam konteks Anda mencari kebenaran, siapa yang berbicara lebih penting dibandingkan apa yang dibicarakan. Makanya kalau Anda sudah ketemu sama orang yang benar, jangan banyak bantah terhadap sesuatu yang Anda ragu. Ini penting banget. Apalagi dia punya kompetensi. Misalkan ya, saya punya kebingungan terhadap sesuatu hukum. Saya nggak usah ngeyel sama Ustaz Jaki, tapi Ustaz Jaki nggak usah. Kenapa? Karena Ustaz Jaki udah jelas ngerti. Dan kalaupun Ustaz Jaki salah, itu dapat 1 pahala. Ya enggak? Kalau benar dapat 2 pahala. Tapi kita, ngeyelnya kita, bangkangnya kita, benar pun kita dapat dosa. Paham enggak? Kenapa? Karena enggak taat pada guru. Selesai. Guru yang dalam artian, ini guru yang punya keilmuan. Bukannya enggak kamu punya keilmuan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen butuh penjelasan yang slide sebelumnya Mas. Oh, saya pikir yang Lex. Mas, untuk perbedaan kebaikan dan kebenaran itu bedanya gimana Mas J? Baik, ini pertanyaannya bagus. Kalau bicara masalah kebaikan, ini saya ingat kisahnya, sepertinya Sayyidah Ali ya Ustadz ya. Atau siapa ya yang satu harian ini aku tidak mendengarkan sesuatu nasihat yang baik. Kecuali satu hal. Tadi ketemu sama satu orang, kok ngomongnya kok jelek terus gitu ya. Cuma satu orang ini berbicara bagus. Kalau kamu ketemu sama sama setan, bacakan ayat kursi. Itu kan sesuatu kebaikan. Terus Rasulullah mengatakan, ya orang yang barusan kamu temui itu adalah setan. Gitu ya. Jadi ini bicara masalah hikmah. Anda makanya keluar kata-kata, terimalah hikmah meskipun dari mulut setan. Kan gitu ya? Ya, meskipun dari mulut setan. Karena hikmah, bukan kebenaran loh. Ustadz, kira-kira begitu ya Ustadz ya? Ada mau dijelaskan Ustadz? Tentang 2 perkataan ini mungkin? Iya. Saya ingin ngangkat satu unzur makola wala tangzur man kola. Nah ini mungkin teman-teman ada yang hafal sebagian. Ya, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Walaupun yang berbicara itu bahkan setan ketika berbicara masalah konteks kebaikan, maka ya kita lihatkan. Bahkan Nabi pun pernah mengambil kisah-kisah. Kalau teman-teman yang ngaji di Bandung mungkin tahu kisah Israiliyat. Nah kisah-kisah yang datang diambil dari orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Nah Nabi pun mengambil Israiliyat. Namun sikap kita di sana ketika yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita ambil. Dan yang belum sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita lebih baik berhenti dulu. Tidak mengiyakan dan juga tidak mentidakkan. Kira-kira seperti itu gitu Mas J. Mantap. Ya. Nah, jadi kalau sudah bicara masalah kebenaran itu, berbicara masalah sanad. Atau periwayatnya ini orangnya istilahnya apa ya, cacat atau tidak gitu loh. Cacat itu dalam arti dia biasa berbohong atau tidak, kan begitu ya. Nah kalau dia sudah biasa berbohong, wah jangan dengerin gitu loh. Paham ya? Makanya di tempat kita tuh sangat kuat dengan yang disebut namanya sanad kan.
periwayatan. Nah, itu kurang lebih gitu. Kalau bisa masalah kebenaran, sebentar, siapa yang meriwayatkan? Kalau kebaikan, oh nggak apa-apa. Kan kebaikan tidak ada hubungan dengan hukum. Ya, saya gini, Mas, datangilah orang tuamu, ciumlah kakinya, basuhlah kakinya. Baik gak? Nggak usah mikir benar atau enggak. Baik kan? Nggak usah mikirin ada dalam Quran atau enggak ada dalam Quran. Baik, lakoni. Gitu ya? Oke, nah tapi kalau bicara masalah kebenaran, nanti dulu gini. Hukumnya ini adalah ini, sebentar itu kebenaran. Siapa yang berbicara duluan? Loh, kok siapa yang berbicara? Bukan sumbernya dari mana? Sebentar. Sumbernya dari Quran dan hadis, jelas. Tapi kita sendiri ini kan tidak bisa bahasa Arab. Nggak ngerti itu yang dimaksud apa, berkaitan dengan ayat-ayat yang lain juga, atau mungkin usul fikihnya. Kita nggak ngerti semuanya. Makanya tanya kepada ulama untuk mensarahkan itu. Paham ya? Nah, kira-kira begitu ya. Lanjut. Oke. Saat kita membaca suatu postingan, seolah itu ada suatu kewajiban bahwa kita harus like, comment, dan share. Padahal harus hati-hati. Mungkin postingan dia bagus satu hal itu. Tapi pas kita nge-share, kita bawa satu isi rumahnya dia. Ngerti gak? Follower kita, karena mengagungkan kita, dia ngikut, ini di-share sama si Christina. Akhirnya apa? Ngikut follow. Followernya Christina mengerikan kan? Begitu ngikut follow, artinya apa? Dia besok tidak hanya dapat satu tok yang berisi berlian, tapi sampah-sampahnya kebawa semuanya. Dan itu menjadi belief system bagi orang follower kita. Ngerti ya? Dan ini menjadi dosa jariah Anda. Oke? Makanya kalau Anda misalkan ketemu nih ada orang yang biasanya nggak bener, atau istilahnya ya kontroversi lah atau apalah gitu ya. Terus ada kebaikan yang dia katakan di situ, Anda nggak usah like, nggak usah share, cukup buat Anda aja. Ini hikmah. Tapi begitu Anda share itu menjadi kebenaran buat yang lain. Harus hati-hati. Ngerti ya? Ini kebaikan. Tapi jangan di-share. Karena begitu nge-share, itu jadi role model. Ya, jadi saat kita bagikan suatu postingan yang bagus, bukan hanya dibaca follower kita, bagus Anda petik ya, tapi di-follow juga oleh akun tersebut. Masalahnya bagusnya itu cuma satu doang. Yang sisanya sampah. Nah konsekuensinya, akun tersebut akan menjadi role model baru atas referensi kita. Ingat ya, siapa yang diagungkan akan menembus bawah sadar. Artinya apa? Saminah wa ta'na, kan gitu. Ini bahaya banget nih. Jadi hati-hati dalam memilih role model. Oke, selesai.